diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansor dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk karena kalian membutuhkanku? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu? Para sahabat menjawab, tentu Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Rasulullah berkata, dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata pelan, bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk mereka yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Sekarang silakan bukakan pintu untuknya, karena ia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahamilah apa yang dia ucapkan dan dengarkan apa yang akan dia sampaikan kepada kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, maka dibukakanlah pintu, kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah mata, dagunya berjanggut sebanyak 7 helai rambut, yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya memanjang, terbelah ke atas, tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi. Kedua bibirnya seperti bibir macan atau kerbau. Lalu setan berkata, iblis berkata, Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamualaikum ya jama'atal muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Assalamulillahi ya la'in. Keselamatan hanya milik Allah, wahai makhluk yang terlaknat. Aku telah mengetahui engkau punya keperluan kepada kami. Apa keperluanmu, wahai iblis? Iblis berkata, wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tapi aku datang karena terpaksa. Aku datang karena diperintah. Nabi Muhammad berkata, apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini, wahai terlaknat?
Iblis berkata, "Aku didatangi oleh seorang malaikat, utusan Allah yang Maha Agung. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaanmu, dan rekayasamu terhadap Bani Adam. Bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur apa saja yang ditanyakan kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar, niscaya aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin, dan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu." Wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintah. Tanyakanlah kepadaku apa yang kau inginkan. Jika aku tidak memuaskanmu tentang apa yang kamu tanyakan kepadaku, niscaya musuhku akan puas atas musibah yang terjadi padaku. Tiada beban yang lebih berat bagiku daripada leganya musuh-musuhku yang menimpa diriku. Kemudian Rasulullah bertanya, "Jika kamu jujur, beritahukanlah kepadaku, siapakah orang yang paling kamu benci?" Iblis menjawab, "Engkau, wahai Muhammad. Engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu." Rasulullah bertanya kembali, "Siapa lagi yang kamu benci?" Iblis menjawab, "Anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang alim dan warok, orang alim yang menjaga diri dari syubhat, yang saya tahu lagi penyabar." Rasulullah bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran." "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang miskin, orang fakir yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya." Rasulullah melanjutkan, "Bagaimana kamu tahu bahwa ia itu penyabar?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, jika ia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar." "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang kaya yang bersyukur." Rasulullah bertanya,
Bagaimana kamu tahu bahwa ia bersyukur? Iblis menjawab, jika aku melihatnya mengambil dari dan meletakkannya pada tempat yang halal. Rasulullah bertanya, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas dan gemetar. Kenapa wahai terlaknat? Iblis menjawab, sesungguhnya jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya 1 tingkat. Rasulullah bertanya, jika mereka puasa? Iblis menjawab, saya terbelenggu sampai mereka berbuka puasa. Rasulullah bertanya, jika mereka menunaikan haji? Iblis menjawab, saya menjadi gila. Rasulullah bertanya kembali, jika mereka membaca Al-Quran? Iblis menjawab, aku meleleh seperti timah di atas api. Rasulullah bertanya lagi, jika mereka berzakat? Iblis menjawab, seakan-akan orang yang berzakat itu mengambil gergaji atau kapak dan memotongku menjadi 2. Mengapa begitu, wahai Abu Murrah? Iblis menjawab, sesungguhnya ada 4 manfaat dalam zakat. Yang pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Yang kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. 3, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Dan yang keempat, dengan zakat Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah dia tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin dia akan mentaatiku pada masa Islam? Rasulullah bertanya lagi, apa pendapatmu tentang Umar? Iblis menjawab, demi Tuhan, tiada aku bertemu dengannya kecuali aku akan lari darinya. Rasulullah kembali bertanya, apa pendapatmu tentang Utsman? Iblis menjawab, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, apa pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Iblis menjawab, andai saja aku dapat selamat darinya dan tidak pernah bertemu dengannya, dan kemudian ia meninggalkanku dan aku meninggalkannya, tetapi dia sama sekali tidak pernah melakukan itu. Rasulullah berkata, segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu sampai hari kiamat. Iblis yang terlaknat berkata kepada Muhammad, haihata, haihata, tidak mungkin, tidak mungkin. Mana bisa umatmu bahagia sementara aku hidup
dan tidak mati sampai hari kiamat. Bagaimana kamu senang dengan umatmu, sementara aku masuk ke dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku. Demi Tuhan yang menciptakanku dan membuatku menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua, baik yang bodoh maupun yang pandai, yang buta huruf dan yang melek huruf, yang kafir dan yang suka beribadah, kecuali hamba yang mukhlis, kecuali hamba yang ikhlas. Rasulullah bertanya, siapa yang mukhlis itu menurutmu? Iblis dengan panjang lebar menjawab, apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad? Barang siapa cinta dirham dan dinar, dia tidak termasuk orang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang tidak suka dirham dan dinar, tidak suka puji dan pujaan, aku tahu bahwa dia ikhlas karena Allah. Maka aku tinggalkan dia. Sesungguhnya hamba yang mencintai harta, pujian, dan hatinya tergantung pada hawa nafsu syahwat dunia, dia lebih rakus dari orang yang saya jelaskan kepadamu. Tak tahukah engkau, Muhammad, bahwa cinta harta termasuk salah satu dosa besar? Wahai Muhammad, tak tahukah engkau bahwa cinta kedudukan termasuk dosa besar, dan bahwa sombong juga termasuk dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa aku punya 70.000 anak? Setiap anak dari mereka punya 70.000 syaitan. Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, dan sebagian lagi menggoda anak muda, sebagian lagi menggoda orang-orang tua, dan sebagian lagi menggoda orang-orang lemah. Adapun anak-anak muda, tidak ada perbedaan di antara kami dan mereka. Sementara anak-anak kecilnya, mereka bermain apa saja yang mereka kehendaki bersamanya. Sebagian lagi telah aku tugaskan untuk menggoda orang-orang yang rajin beribadah. Sebagian lagi untuk kaum yang menjauhi dunia atau zuhud. Setan masuk ke dalam dan keluar dari diri mereka, dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, dari suatu pintu ke pintu yang lain, sampai mereka mempengaruhi manusia dengan satu sebab dari sebab-sebab yang banyak. Lalu setan mengambil keikhlasan dari mereka, menjadikan mereka menyembah Allah tanpa rasa ikhlas, tetapi mereka tidak merasa. Apakah engkau tidak tahu, Muhammad, tentang Barseso, sang pendeta yang beribadah secara ikhlas selama 70 tahun, hingga setiap orang yang sakit menjadi sehat berkat dakwahnya? Aku tidak meninggalkannya sampai dia berzina, membunuh, dan kafir. Dialah yang disebut oleh Allah dalam Quran dengan firman-Nya dalam surat Al-Hasyr, bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan
ketika mereka berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Apakah kamu tidak tahu, Muhammad? Wahai kebohongan itu berasal dari dariku. Akulah orang yang pertama kali berbohong. Barang siapa berbohong, dia adalah temanku. Dan barang siapa berbohong kepada Allah, dia adalah kekasihku. Apakah engkau tidak tahu, Muhammad, bahwa aku bersumpah kepada Adam dan Hawa, demi Allah, aku adalah penasehat kamu berdua. Maka sumpah palsu merupakan kesenangan hatiku. Ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan namimah, mengadu domba, adalah buah kesukaanku. Melihat yang jelek-jelek adalah kesukaan dan kesenanganku. Barang siapa tolak, bersumpah untuk cerai, dia mendekati perbuatan dosa meskipun hanya sekali, dan meskipun ia benar. Barang siapa membiasakan lesannya dengan ucapan cerai, istrinya menjadi haram baginya. Jika mereka masih memiliki keturunan sampai hari kiamat, maka anak mereka semuanya adalah anak-anak hasil zina. Mereka masuk neraka hanya karena satu kata saja. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada yang mengakhirkan sholat barang 1-2 jam. Setiap kali mau sholat, aku temani dia dan aku goda dia. Kemudian aku katakan kepadanya, masih ada waktu, sementara engkau sibuk. Sehingga dia mengakhirkan sholatnya dan mengerjakannya tidak pada waktunya. Maka Tuhan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku, maka aku kirim satu setan yang membuatnya lupa waktu sholat. Jika ia menang atasku, aku tinggalkan dia sampai ketika mengerjakan sholat. Aku katakan kepadanya, lihatlah kiri kanan. Lalu ia menengok. Saat itu aku usap wajahnya dengan tanganku dan aku cium kedua matanya. Dan aku katakan kepadanya, aku telah menyuruh apa yang tidak baik selamanya. Dan engkau sendiri tahu, wahai Muhammad, setiap yang sering menoleh dalam sholatnya, Allah akan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku dalam hal sholat, ketika sholat sendirian, aku perintahkan dia untuk tergesa-gesa, maka ia mencucuk salat seperti ayam mematuk biji-bijian dengan tergesa-gesa. Jika ia menang atasku, maka ketika sholat berjamaah, aku cambuk dia dengan cambuk, lalu aku angkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Aku letakkan ia hingga mendahului imam. Kamu tahu bahwa siapa yang melakukan hal itu, batalah sholatnya, dan Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai pada
hari kiamat nanti. Jika ia masih menang atasku, aku perintahkan dia untuk mengacungkan jari-jarinya ketika sholat, sehingga dia mensucikan aku ketika ia sholat. Jika ia masih menang, aku tiup hidungnya sampai dia menguap. Jika ia tidak menaruh tangannya di mulutnya, syaitan masuk ke dalam perutnya. Dengan begitu ia bertambah rakus di dunia dan cinta dunia. Dia menjadi pendengar kami yang setia. Bagaimana umatmu bahagia, Muhammad, sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan sholat? Aku katakan kepadanya, sholat tidak wajib atasmu. Sholat hanya diwajibkan atas orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Aku katakan kepada orang-orang yang sakit, tinggalkan sholat, sebab ia tidak wajib atasmu. Sholat hanya wajib atas orang-orang yang sehat, karena Allah berkata, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang-orang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang sakit. Jika kamu sembuh, kamu harus sholat yang diwajibkan sampai dia mati dalam keadaan kafir. Jika dia mati dan meninggalkan sholat ketika sakit, dia bertemu Tuhan dan Tuhan marah kepadanya. Wahai Muhammad, jika aku bohong dan ngawur, maka mintalah kepada Tuhan untuk membuatku jadi pasir. Wahai Muhammad, bagaimana engkau bahagia melihat umatmu, sementara aku mengeluarkan 1/6 umatmu dari Islam. Kemudian Nabi berkata, wahai terlaknat, siapa teman dudukmu? Iblis menjawab, teman dudukku adalah pemakan riba. Nabi bertanya, siapa teman kepercayaanmu? Iblis menjawab, teman kepercayaanku adalah pezina, orang yang suka berzina. Nabi bertanya, siapa teman tidurmu? Iblis menjawab, teman tidurku adalah orang-orang yang mabuk. Nabi bertanya, siapa tamumu? Iblis menjawab, tamuku adalah pencuri. Nabi bertanya, siapa utusanmu? Iblis menjawab, utusanku adalah tukang sihir. Nabi bertanya, apa kesukaanmu? Iblis menjawab, kesukaanku adalah orang yang bersumpah cerai. Nabi bertanya, siapa kekasihmu? Iblis menjawab, kekasihku adalah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Nabi bertanya, wahai terlaknat, siapa yang memotong punggungmu? Iblis menjawab, yang memotong punggungku adalah ringkikan kuda untuk berperang di jalan Allah. Nabi bertanya, apa yang melelehkan badanmu? Iblis menjawab, taubatnya orang yang sungguh-sungguh bertaubat.
Nabi bertanya lagi, apa yang menggosongkan hatimu? Iblis menjawab, yang menggosongkan hatiku adalah istighfar yang banyak kepada Allah siang dan malam. Nabi bertanya, apa yang memuramkan wajahmu, membuat merasa malu dan hina? Iblis menjawab, yaitu zakat secara sembunyi-sembunyi. Nabi bertanya, apa yang membutakan matamu? Yaitu sholat di waktu sahur menjelang subuh. Apa yang memukul kepalamu? Yaitu memperbanyak sholat berjamaah. Nabi bertanya, siapa yang paling bisa membahagiakanmu? Iblis menjawab, yaitu orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat. Nabi bertanya, siapa manusia yang paling sengsara, yang paling celaka menurutmu? Iblis menjawab, yaitu orang-orang kikir, pelit, dan bakhil. Nabi bertanya, siapa yang paling menyita pekerjaanmu? Iblis menjawab, majelis ulama. Nabi bertanya, bagaimana kamu makan? Iblis menjawab, dengan tangan kiriku dan dengan jari-jariku. Nabi bertanya, di mana kamu lindungkan anak-anakmu ketika panas? Iblis menjawab, di balik kuku-kuku manusia. Nabi bertanya, berapa keperluanmu yang kau mintakan kepada Allah? Iblis menjawab, 10 perkara. Nabi bertanya, apa saja itu, wahai terlaknat? Iblis pun menjawab, aku minta kepada Allah untuk agar saya dapat berserikat dalam diri Bani Adam, dalam harta dan anak-anak mereka. Dia mengizinkanku berserikat dalam kelompok mereka. Itulah maksud firman Allah. Dan hasutlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan bersirikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka saya ikut memakannya. Saya juga ikut makan makanan yang bercampur riba dan haram, serta segala harta yang tidak dimohonkan perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setiap orang yang tidak memohon perlindungan kepada Allah dan setan ketika bersetubuh dengan istrinya, maka setan akan ikut bersetubuh, akhirnya melahirkan anak yang mendengar dan taat kepada Aku. Begitu pula orang yang naik kendaraan dengan maksud mencari penghasilan yang tidak dihalalkan, maka saya adalah temannya. Itulah maksud firman Allah, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka rumahku adalah kamar mandi. Saya memohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar menjadi masjidku. Aku memohon agar saya punya Al-Quran,
maka syair adalah Al-Qur'anku. Saya memohon agar punya adzan, maka trompet adalah panggilan adzanku. Saya memohon agar saya punya tempat tidur, maka orang-orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar saya punya teman-teman yang menolongku, maka kelompok Al-Qadariyah menjadi teman-teman yang membantuku. Dan saya memohon agar saya memiliki teman-teman dekat, maka orang-orang yang menginfakkan harta kekayaannya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku. Ia kemudian membaca ayat, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Rasulullah berkata, andai kata tidak setiap apa yang engkau ucapkan didukung oleh ayat-ayat dari kitabullah, tentu aku tidak akan membenarkanmu. Lalu iblis meneruskan, wahai Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya bisa melihat anak cucu Adam, sementara mereka tidak dapat melihatku. Kemudian Allah menjadikan aku dapat mengalir melalui peredaran darah mereka. Diriku dapat berjalan kemanapun sesuai dengan kemauanku dengan cara bagaimanapun. Kalau saya mau, dalam sesaat pun bisa. Kemudian Allah berfirman kepadaku, engkau dapat melakukan apa saja yang kau minta. Akhirnya saya merasa senang dan bangga sampai hari kiamat. Sesungguhnya orang yang mengikutiku lebih banyak daripada yang mengikutimu. Sebagian besar anak cucu Adam akan mengikutiku sampai hari kiamat. Saya memiliki anak yang saya beri nama Atama. Ia akan kencing di telinga seorang hamba ketika ia tidur meninggalkan sholat isya. Andai kata tidak karenanya, tentu ia tidak akan tidur lebih dahulu sebelum menjalankan sholat. Saya juga punya anak yang saya beri nama Mutaqaddi. Apabila ada orang hamba melakukan ketaatan ibadah dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anak saya tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia sehingga semua manusia tahu. Akhirnya Allah membatalkan 99 dari 100 pahalanya, sehingga yang tersisa hanya 1 pahala. Sebab setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Saya punya anak lagi yang bernama Kuhya. Ia bertugas mengusapi celak mata semua orang yang sedang ada di majelis pengajian, dan ketika khatib sedang memberikan khutbah, sehingga mereka terkantuk dan akhirnya tidur, tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama. Bagi mereka yang tertidur tidak akan ditulis pahala sedikit pun untuk selamanya. Setiap kali ada perempuan keluar, pasti ada setan yang duduk di pinggulnya. Ada pula yang duduk di daging yang mengelilingi kukunya. Di
di mana mereka akan menghiasi kepada orang-orang yang melihatnya. Kedua setan itu kemudian berkata kepadanya, "Keluarkan tanganmu." Akhirnya ia mengeluarkan tangannya, kemudian kukunya tampak, lalu kelihatan nodanya. "Wahai Muhammad, sebenarnya saya tidak dapat menyesatkan sedikit pun, akan tetapi saya hanya akan mengganggu dan menghiasi. Andai kata saya memiliki hak dan kemampuan untuk menyesatkan, tentu saya tidak akan membiarkan segelintir manusia pun di muka bumi ini yang masih sempat mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan tidak akan ada lagi orang yang salat dan berpuasa. Sebagaimana engkau, wahai Muhammad, tidak berhak memberikan hidayah sedikit pun kepada siapa saja. Akan tetapi engkau adalah seorang utusan dan penyampai amanah dari Tuhan. Andai kata engkau memiliki hak dan kemampuan untuk memberi hidayah, tentu engkau tidak akan membiarkan segelintir orang pun kafir di muka bumi ini. Engkau hanyalah sebagai hujah Tuhan terhadap makhluknya. Sementara saya adalah hanya menjadi sebab celakanya orang yang sebelumnya sudah dicap oleh Allah menjadi orang yang celaka. Orang yang bahagia dan beruntung adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Sedangkan orang yang celaka adalah orang yang dijadikan celaka oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan firman dalam Quran surat Hud. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Rabbmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Dilanjutkan, tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu tak terdahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada iblis, "Wahai Abu Murrah, wahai iblis, apakah engkau masih mungkin bertaubat dan kembali kepada Allah, sementara saya akan menjaminmu masuk surga?" Iblis menjawab, "Wahai Rasulullah, ketentuan telah memutuskan dan kolam pun telah kering. Dengan apa yang terjadi seperti ini hingga hari kiamat nanti, maka Maha Suci Tuhan yang telah menjadikanmu sebagai tuan para nabi dan khatib para penduduk surga. Dia telah memilih dan mengkhususkan dirimu, sementara Dia telah menjadikan saya sebagai tuan orang-orang yang celaka dan khotib para penduduk neraka. Saya adalah makhluk yang celaka, lagi terusir.
Ini adalah akhir dari apa yang saya beritahukan kepadamu, dan saya mengatakan yang sejujurnya.